selamat datang di presentasi kami. Yang terhormat Bapak John Livio Simanjuntak selaku dosen mata kuliah MKL dan juga teman-teman semua. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang WACC dan MCC. Berikut adalah Weighted Average Cost of Capital atau WACC dan Margin Cost of Capital MCC. Weighted Average Cost of Capital atau kita sebut WACC atau rata-rata tertimbang biaya modal dipergunakan manajer keuangan untuk menghitung beberapa biaya atas komposisi sumber-sumber pembiayaan dan struktur modal atau capital structure yang akan digunakan perusahaan dengan tujuan agar dapat memaksimumkan harga saham. Sumber pembiayaan perusahaan biasanya didapat dari satu persentase atau proporsi hutang kepada pihak lain atau WD beserta biayanya atau KD. Yang kedua, presentasi atau proporsi saham preferen atau WP beserta biaya KP atau KP. Yang ketiga, presentasi atau proporsi saham biasa atau laba ditahan, itu WS beserta biayanya atau KS. Yang keempat, beberapa persen tingkat pajak yaitu T. Lalu di sini ada rumus WACC. Rumus untuk menghitung WACC ini memang agak panjang, yaitu WACC sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 dikurang T ditambah WP dikali KP ditambah WS dikali KS. Lalu di sini ada contoh soal. Seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung WACC perusahaan dengan target struktur modal perusahaan sebagai berikut. 25% berasal dari hutang, 15% dari saham preferen, dan 60% dari modal sendiri yang seharusnya berasal dari laba ditahan. Biaya laba ditahan sebesar 15%, biaya hutang sebesar 14%, biaya saham preferen sebesar 13%, dan pajak sebesar 15%. Lalu diketahui WD-nya itu 25%, WP 15%, WS 60%, T-nya 15%, KD-nya 14%, KP-nya 13%, KS-nya 15%. Lalu di sini kita masukkan rumus WACC, yaitu sama dengan 25% dikali 14% dikali dalam kurung 1 dikurang 15% ditambah 15% dikali 13% ditambah 60% dikali 15%, yaitu menemukan hasil 13,93%. Selanjutnya ada Marginal Cost of Capital Schedule atau MCC. MCC ini dipergunakan untuk menghitung biaya untuk memperoleh tambahan atas modal baru. Sebagai contoh soal, misal perusahaan A membutuhkan tambahan dana sebesar 100 juta yang rencananya untuk membeli mesin baru dan menambah fasilitas produksi seperlunya, dan kemungkinan tambahan dana tersebut berasal dari yang pertama, modal sendiri dari saham biasa atau laba ditahan sebesar 50% sama dengan 50 juta, lalu ada hutang sebesar 30% sama dengan 30 juta, dan ada saham preferen sebesar 20% sama dengan 20 juta. Kemudian didapat informasi tarif dan biaya-biaya di antara lain. Yang pertama itu tarif pajak sebesar 20%, lalu ada biaya hutang sebesar 18%, biaya saham preferen sebesar 12%, dan biaya laba ditahan sebesar 13%. Lalu setelah dihitung, ternyata hasil dari laba ditahan yang bisa digunakan untuk tambahan dana hanya tersedia sebesar 15 juta saja. Dan itu berarti masih kurang dari target, yaitu targetnya sebesar 50 juta, sehingga kekurangannya sebesar 35 juta.
35 juta ini dari 50 juta dikurang dari 15 juta. Harus didapatkan dari alternatif pendanaan lain, yaitu menerbitkan saham biasa baru agar target dapat terpenuhi dengan catatan biaya menerbitkan saham biasa baru sebesar 15%. Manajer keuangan perusahaan tersebut diminta untuk membuat perhitungan WACC jika menggunakan laba ditahan dan WACC jika menerbitkan saham biasa baru. Kemudian, ia juga diminta untuk membuat bagan skema MCC-nya. Coba bantulah manajer keuangan itu untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan penyelesaian sebagai berikut. WACC dengan menggunakan laba ditahan. Caranya, WACC sama dengan 30%. 30% ini didapat dari hutang, lalu dikali 18% dari biaya hutang, dikali 1 dikurang 20%. 1 itu dari rumus dan 20% dari tarif pajak. Kemudian ditambah 20% itu dari saham preferen, lalu dikali 12% dari biaya saham preferen, lalu ditambah 50% dari laba ditahan, dan kemudian dikali 13% dari biaya laba ditahan. Kemudian dijumlahkan dan mendapat hasil 13,22%. Kemudian kita bandingkan dengan WACC dengan menerbitkan saham biasa baru sebesar 15%. Caranya sama seperti yang tadi, 30% dikali 18% dikali 1 dikurang 20% ditambah 20% dikali 12% ditambah 50%, dan bedanya ini kita kali dengan 15%. Kemudian dijumlahkan dan mendapat hasil 14,22%. Selanjutnya adalah margin cost of capital atau MCC. Untuk dapat membuat bagian skema MCC, terlebih dahulu dihitung titik patah atau breakpoint dari laba ditahan. Berikut adalah rumus dari breakpoint. Breakpoint sama dengan jumlah laba ditahan dibagi bagian modal sendiri dari struktur modal. Dari soal diketahui jumlah modal sendiri sama dengan 15 juta, bagian dari struktur modal sama dengan 50%, jadi breakpoint sama dengan 15 juta dibagi 50% yang hasilnya adalah 30 juta. Artinya, pada saat dana baru sudah mencapai angka 30 juta, maka perusahaan sudah memanfaatkan laba ditahan yang besarnya 50%-nya, yaitu sebesar 15 juta. Selanjutnya adalah margin cost of capital. Selanjutnya ini merupakan bagan schedule MCC-nya seperti pada gambar bagan 8.1 yang dapat kita lihat sebagai berikut. Di mana pada bagan ini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu modal baru yang merupakan sumbu X dan sumbu WACC yang merupakan sumbu Y. Pada sumbu modal baru terdapat angka 30 juta yang merupakan breakpoint. Pada sumbu WACC terdapat angka 14,22% yang merupakan WACC dengan menggunakan penerbitan saham baru yang dibandingkan dengan 13,22% yang merupakan WACC dengan menggunakan laba ditahan. Titik WACC 13,22% yang merupakan WACC dengan laba ditahan itu berarti pada titik atau angka 30 juta yang berada di sumbu modal baru. Karena di sini pada saat perhitungan breakpoint tadi kita menemukan bahwa perusahaan sudah memanfaatkan laba ditahan yang besarnya 50%, yaitu sebesar 15 juta. Pada saat dana baru sudah mencapai angka 30 juta dengan garis WACC yang besarnya yang sebesar 14,22%, yaitu WACC dengan menggunakan penerbitan saham baru hanya digunakan untuk atau sebagai perbandingan saja untuk menemukan breakpoint-nya. Sebelumnya, kita telah melakukan perbandingan dari dua WACC ini. Kita juga sudah mendapatkan catatannya, serta kita juga telah menghitung breakpoint dan menggambar bagan MCC-nya. Nah, ternyata ada informasi tambahan dari perusahaan, di mana selang beberapa waktu, pemilik perusahaan memberi perintah kepada manajer keuangan bahwa dana yang terkumpul pada pos akumulasi depresiasi yang selama boleh dipergunakan untuk membantu penambahan dana dengan dasar, karena salah satu tujuan penambahan dana ini untuk pembaruan mesin baru. Akumulasi depresiasi yang terkumpul selama ini sebesar 10 juta. Lalu,
bagaimana pengaruh akumulasi depresiasi ini pada schedule MCC. Ternyata pengaruh akumulasi depresiasi ini terhadap beban MCC yang telah kita buat sebelumnya itu akan menggeser titik breakpoint sebesar 10 juta. Jadi titik breakpoint yang tadinya berada di angka 30 juta akan bergeser ke kanan, yaitu ke arah 40 juta karena adanya penambahan dana akumulasi depresiasi sebesar 10 juta, sehingga yang sebelumnya berada di angka 30 juta akan bergeser ke arah 40 juta, yaitu ke arah kanan. Kita lihat pada bagan yang ada pada slide ini, dan cara membuat sel bagan ini pun masih sama dengan cara membuat sel bagan MCC yang ada pada slide sebelumnya. Hanya yang membedakannya adalah titik breakpoint-nya yang telah bergeser ke arah kanan, di mana dari titik breakpoint yang di angka 30 juta itu bergeser ke kanan menjadi breakpoint yang berada di angka 40 juta. Selanjutnya ke latihan soal. Perusahaan A membutuhkan tambahan dana sebesar 500 juta, membeli mesin dan menambah fasilitas produksi seperlunya, dan kemungkinan tambahan dana tersebut berasal dari modal sendiri dari saham biasa atau laba ditahan sebesar 60%, hutang sebesar 30%, saham preferen sebesar 10%, kemudian didapat informasi tarif pajak sebesar 20%, biaya hutang sebesar 18%, biaya saham preferen 12%, dan biaya laba ditahan sebesar 13%. Lalu setelah hitung, ternyata hasil dari laba ditahan yang bisa digunakan untuk tambahan dana hanya tersedia sebesar 45 juta saja. Apabila masih terjadi kekurangan, maka alternatif pendanaan lain yaitu menerbitkan saham biasa baru harus dilakukan agar target terpenuhi, dengan catatan biaya menerbitkan saham biasa baru sebesar 18%. Manajer keuangan perusahaan tersebut diminta untuk membuat perhitungan WACC perbandingan jika laba ditahan dan WACC jika menerbitkan saham biasa baru. Kemudian ia juga diminta untuk membuat bagan skema MCC-nya. Coba bantulah manajer keuangan itu untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian masih ada pos akumulasi depresiasi yang dapat dipergunakan, yaitu sebesar 30 juta. Oleh karena itu, buatlah juga bagan skema pergeseran MCC-nya lengkap dengan breakpoint yang baru. Lalu diketahui modal sendiri dari saham biasa atau laba ditahan sebesar 60% atau sama dengan 300 juta diberi lambang WS. Hutang sebesar 30% diberi lambang WD, saham preferen sebesar 10% diberi lambang WP, tarif pajak 20% diberi lambang T, biaya hutang sebesar 18% diberi lambang KD, biaya saham preferen sebesar 12% diberi lambang KP, biaya laba ditahan sebesar 13% diberi lambang KS. Di sini ada rumus dari WACC-nya, yaitu sama dengan WD dikali KD dikali dalam kurung 1 dikurang T ditambah WP dikali KP ditambah WS dan dikali KS. Kita masukkan angka yang sudah kita ketahui tadi ke dalam rumus sebagai berikut. WACC sama dengan 30% dikali 18% dikali 1 dikurang 20% ditambah 10% dikali 12% ditambah 60% dan dikali 13%, mendapatkan hasil 13,32%. Kemudian dibandingkan dengan WACC dengan menerbitkan saham baru, yaitu WACC sama dengan 30% dikali 18% dikali dalam kurung 1 kurang 20% ditambah 10% dikali 12% ditambah 60% dan dikali 18%. Di sini KS-nya berubah karena penerbitan saham barunya berubah menjadi 18%. Maka mendapat hasil 16,32%. Selanjutnya, untuk membuat bagan skema MCC, terlebih dahulu dihitung titik patah atau breakpoint.
rumus dari breakpoint yaitu breakpoint sama dengan jumlah laba ditahan dibagi dengan bagian modal sendiri dari struktur modal. Jadi 300 juta dibagi dengan 60% yaitu 500 juta. Di sini teman-teman bisa melihat hasil dari bagannya, garis vertikal yang pertama atau yang di WACC persennya itu jumlah dari WACC yang sebelum di penerbitan saham baru itu 13,32. Lalu setelah penerbitan saham baru dihitung lagi mendapatkan hasil 16,32 tadi. Jadi di sini breakpointnya tadi 500 juta itu ada di tengah-tengah ini di garis putus-putus pertemuan antara WACC 13,32% sama WACC 16,32%. Selanjutnya, di soal terakhir tadi masih ada pos akumulasi depresiasi yang dapat dipergunakan yaitu sebesar 30 juta. Maka di sini akan terjadi pergeseran bagan skema MCC. Titik breakpoint yang tadinya 500 juta akan bertambah 30 juta sehingga menjadi 530 juta. Di sini teman-teman bisa melihat hasil bagan skema pergeseran MCC-nya. Tadi breakpointnya 500 juta, sekarang ditambah 30 juta menjadi 530 juta. Jadi breakpointnya lebih bergeser ke sebelah kanan karena bertambah dari 500 juta menjadi 530 juta. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kalimat atau kata-kata kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari kami, kelompok C, terima kasih atas telah melihat presentasi kami.